Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Raffal Fauzan dengan 3 digit NIM terakhir 053. Saya dari praktikum kelas B Universitas Diponegoro dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang dasar microcontroller dan juga embedded system, yaitu mengenai materi apa aja sih? Yaitu mengenai materi GPIO, timer, ADC, interrupt, serial communication, dan free RTOS. Oke, langsung saja tanpa kebanyakan basa-basi, langsung saja kita ke penjelasan pemahaman dari materinya. Oke, sekarang untuk pengertian dari microcontroller itu sendiri. Apa sih microcontroller itu? Jadi microcontroller itu adalah sebuah sistem komputer yang lengkap dengan dalam satu chip tunggal. Nah, yang komponen utamanya itu meliputi CPU, RAM, ROM, dan juga berbagai peripheral dari terintegrasinya. Nah, contoh microcontroller yang populer itu adalah Arduino Uno yang berbasis Atmega 328P dan juga ada ESP32 yang banyak digunakan dalam proyek IoT. Namun yang sekarang kita gunakan dalam praktikum ini adalah ESP32 dan juga STM32. Nah, untuk embedded system itu yaitu sistem komputer khusus yang tertanam dalam perangkat lunak untuk menjalankan fungsi tertentu secara otomatis dan juga secara efisien. Untuk contoh penggunaannya itu adalah smartphone, alat kesehatan digital, sistem otomasi rumah pintar atau rumah cerdas, mesin cuci hingga sistem kendaraan modern. Untuk karakteristik utamanya adalah real time processing, konsumsi daya rendah atau low power, fungsi khusus dan terdedikasi, ukuran kompak, dan juga keandalannya yang tinggi. Itu untuk embedded systemnya. Oke, untuk arsitektur sistem microcontroller itu adalah ada arsitektur Harvard yang dimana yaitu memori data dan instruksi yang terpisah, akses paralel yang memungkinkan kecepatan yang lebih tinggi. Untuk keunggulan dari Harvard itu sendiri adalah performanya yang tinggi, cocok untuk DSP dan microcontroller yang lebih modern, lebih kompleks tapi juga lebih efisien. Selanjutnya adalah arsitektur von Neumann, yaitu memori tunggal untuk data dan juga instruksi yang desainnya itu sederhana dengan bus yang bersama. Untuk keunggulannya itu sendiri adalah fleksibel dan juga hemat biaya yang bisa digunakan pada komputer umum dan sistem embedded yang secara sederhana. Oke, lanjut ke GPIO. Untuk GPIO itu definisinya adalah untuk kepanjangan dari GPIO sendiri itu adalah General Purpose Input Output, yang adalah pin serbaguna pada microcontroller yang dapat dikonfigurasikan sebagai input ataupun output sesuai dengan kebutuhannya. Contoh input tombolnya itu adalah membaca sinyal dari sensor ataupun tombol. Contohnya itu mendeteksi penekanan tombol untuk memicu aksi tertentu dalam program. Nah, contoh di sini adalah yang kita tambahkan adalah LED. Untuk outputnya itu kan kita mengirim sinyal ke perangkat eksternal seperti LED, relay ataupun motor ya. Contohnya itu kita dengan menyalakan LED dengan memberikan tegangan 1 ataupun tegangan high. Nah, contoh sederhana itu ketika tombol ini ditekan maka LED akan menyala. Itu adalah dasar dari interaksinya untuk antara microcontroller dan juga dunia luarnya. Oke, untuk inputnya itu kan digunakan untuk membaca sinyal dari luar gitu. Jadi ada dua mode ya, yaitu input dengan pull up ataupun pull down dan juga ada output dengan push pull ataupun open drain. Oke, selanjutnya adalah timer. Timer itu ada dibagi menjadi dua ya. Ada delay dan juga ada PWM. Serta ada juga pengukuran waktu. Untuk delay itu sendiri yaitu untuk menghasilkan jeda waktu presisi untuk kontrol timing dari program itu sendiri. Lalu untuk PWM atau kepanjangan dari pulse width modulation itu tuh untuk mengontrol kecepatan motor dan juga LED. Untuk pengukuran waktu itu sendiri itu tuh menghitung durasi event dan frekuensi sinyal dengan akurat. Nah, timer tuh sangat penting ya, dan juga dia tuh karena memungkinkan sistem tuh bisa melakukan pengukuran waktu tanpa mengganggu proses utama. Nah, fungsi utama dari timer tuh apa sih? Fungsi utamanya itu adalah membuat delay non-blocking, menghasilkan sinyal PWM dan juga mengukur interval waktu. Contohnya itu dalam pengaturan kecepatan motor, dalam mengatur kecepatan motor, yaitu timer itu bisa digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM yang mengatur besar kecilnya daya yang akan diberikan. Itu untuk timer. Lalu ada juga ADC atau analog to digital converter.
ADC kepanjangan dari analog to digital converter, yakni mengubah sinyal analog continue menjadi nilai digital discrete yang dapat diproses oleh microcontroller. Contoh untuk sensornya yang menggunakan ADC itu adalah sensor suhu, yakni LM35 atau DHT11, dan juga sensor cahaya. Ada juga sensor kelembapan untuk membaca lingkungan secara akurat. Nah, ini tuh diperluin karena microcontroller tuh bisa dapat memproses data digital. Misalnya nanti sensor suhu tuh menghasilkan tegangan analog, maka nanti ADC-nya itu akan mengubah tegangan tersebut menjadi tegangan digital. Nah, semakin tinggi resolusi dari ADC itu sendiri, misalnya 10 sampai 12 bit. Nah, maka akan semakin akurat hasil pembacaannya. Begitu ya. Jadi semakin tinggi resolusinya, maka akan semakin akurat pembacaannya. Nah, contoh penggunaannya adalah pada sensor yang tadi sudah saya sebutkan tadi, yakni ada suhu, cahaya, kelembapan, dan lain sebagainya. Oke, ada mekanisme dari interrupt, yaitu ada trigger event ataupun sinyal interrupt diterima dari sumber eksternal ataupun internal. Lalu ada simpan status, yakni CPU akan menyimpan status program saat ini stuck. Lalu ada jalankan ISR atau interrupt service routine yang akan dieksekusi untuk menangani sebuah event, lalu nanti dia akan kembali ke program yang dimana status itu akan dipulihkan dan program utama dilanjutkan kembali. Jadi interrupt itu tuh adalah apa ya? Adalah mekanisme yang memungkinkan sebuah microcontroller itu akan menghentikan sementara program utama yang menangani suatu kejadian penting. Nah, interrupt ini itu tuh digunakan agar sistem tuh dapat merespon dengan cepat tanpa harus menunggu proses dari loop itu selesai. Nah, contohnya adalah tombol darurat yang ketika ditekan, sistem akan langsung padam atau langsung berhenti, teman-teman. Nah, untuk interrupt ini bekerja tuh dengan menjalankan fungsi yang disebut SR tadi ya. Namun penggunaan interrupt ini dia harus berhati-hati karena jika tidak tepat itu bisa menyebabkan error ataupun konflik terhadap sistem tersebut. Lalu ada serial communication atau serial komunikasi. Di sini untuk serial komunikasi itu ada UART, itu komunikasi asinkron dua kabel melalui RX dan juga TX secara sederhana yang mudah diimplementasikan. Lalu ada SPI ataupun yang kecepatannya tinggi menggunakan 4 kabel dan cocok untuk transfer data secara cepat. Lalu ada juga I2C, dia tuh menggunakan 2 kabel, yaitu SDA ataupun SGL untuk mendukung multi device dalam satu bus. Nah, secara sederhananya itu tuh serial komunikasi itu adalah metode komunikasi data secara berurutan, yaitu 1 bit per waktu. Nah, serial komunikasi ini tuh digunakan untuk pertukaran data antara microcontroller dengan juga komputer, sensor ataupun modul lain sebagainya. Lalu ada RTOS dan juga multitasking. Nah, definisinya itu adalah sistem operasi real time open source yang dirancang untuk microcontroller yang memungkinkan manajemen task secara efisien. Untuk konsep task itu sendiri adalah unit eksekusi independen yang dapat berjalan bersamaan dengan prioritas yang berbeda. Dikelola juga oleh scheduler dari FreeRTOS itu sendiri. Lalu ada multitasking yang dimana kemampuan menjalankan beberapa task secara paralel dengan pembagian waktu CPU untuk meningkatkan efisiensi dan juga responsibilitas dari sebuah sistem. Lalu ada aplikasi dari IoT atau Internet of Things. Pada sistem IoT itu nanti RTOS akan mengelola tas sensor, komunikasi Wi-Fi dan juga pemrosesan data secara bersamaan. Nah, contohnya itu misalnya pada tas 1 dia akan membaca sensor, lalu pada tas kedua dia akan mengirim data, dan tas yang terakhir dia akan mengontrol sebuah output. Nah, hal ini tuh sangat penting ya pada sistem kompleks seperti IoT dan juga otomasi industri. Lalu untuk integrasi sistem itu untuk input sensornya, yaitu sensor akan mendeteksi data lingkungan, semisal datanya yang dideteksi adalah data suhu, cahaya dan juga gerakan, lalu akan mengkonversinya ke ADC, analog digital converter, yang sinyal analognya akan diubah menjadi data digital. Lalu pemrosesan data yang dimana microcontroller akan memproses data sesuai logika dari program tersebut. Lalu ada juga mengirim data serial yang dikirim via UART, SPI dan juga I2C ke perangkat lain. Jadi untuk integrasi sistem itu dalam sistem nyata semua komponen itu bisa harus terintegrasi gitu.
Lalu ya secara singkatnya untuk modul ini tuh bisa bekerja sama untuk menghasilkan sistem yang lebih efisien dan juga responsif. Jadi untuk kesimpulannya, microcontroller itu adalah kotak dari sebuah embedded system. Microcontroller itu nanti mengintegrasikan CPU, memori, dan peripheral dalam satu chip untuk mengendalikan sistem embedded secara efisien. Nah, yang penting untuk dipelajari adalah GPIO, ADC, timer, interrupt, serial komunikasi, dan juga FreeRTOS adalah fondasi pengembangan dari sistem embedded yang modern ini. Oke, terima kasih untuk penjelasannya, untuk telah mendengarkan dan terima kasih atas perhatiannya juga. Aku sebelumnya aku ingin meminta maaf jikalau penyampaiannya masih kurang atau penyampaian dari materinya masih kurang sesuai dan kurang tepat, karena di sini aku posisinya juga masih sama-sama belajar. Di sini aku tidak ingin mengajarkan, tapi kita di sini sama-sama belajar mengenai materi yang udah dipaparkan tadi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Terima kasih dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.